Oke, untuk kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan bagaimana step-step untuk melakukan running data panel dengan menggunakan Stata, yaitu melakukan estimasi baik itu model Kalman effect, fixed effect maupun random effect. Nah, saya mempunyai dataset di sini. Oke, untuk dataset nanti akan saya cantumkan di link deskripsi ya. Nah, ini ada variabel y, kemudian variabel x-nya ini ada x1, kemudian x2 dan x3. Kemudian ada juga yang variabel kategorik di sini. Ada OP ini. Oke, kalau kita lihat di data editor, nah tampilannya seperti ini ya. Oke. Untuk pertama kita set dulu XTset ya agar dikenali sebagai data panel. Di sini ada country ya, country atau negara dengan untuk waktunya adalah year ya, year. Jadi cross sectionnya country, kemudian time-nya adalah year. Setelah itu kita tekan enter. Nah, seperti ini. Dari sini terlihat bahwa strongly balanced ya. Jadi untuk data panel yang misalnya di sini adalah negara ya. Setiap negara itu dari tahun ke tahun datanya itu terisi ya, atau komplit itulah berarti yang strongly balanced. Ada juga yang datanya itu bolong-bolong. Misalnya ada suatu negara yang datanya tidak tersedia, misalnya tahun tertentu. Nah, hal seperti itu masih bisa di run ya di analisis panel data. Oke, kalau kita lihat di tadi data editor tadi memang datanya komplit ya, ada semua. Oke, selanjutnya kita perlu juga melihat tren data untuk masing-masing negara ya dari tahun ke tahun. Di sini dari tahun 90 sampai dengan tahun 99. Caranya yaitu dengan mengetikkan xtline, kemudian kita tentukan variabel mana yang akan kita visualisasikan dalam bentuk line chart ya. Saya ingin memilih misalnya untuk yang variabel y, maka saya ketikkan y, kemudian saya tekan enter. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah muncul ya line chart untuk masing-masing cross section, yaitu negara dari tahun 90 sampai dengan tahun 99. Kalau kita lihat di sini secara sepintas tidak ada trennya. Jadi datanya cenderung stasioner ya. Kenapa sebenarnya kita perlu mengecek tren data, karena terkadang data yang kita punya itu mengandung tren, baik itu variabel x maupun variabel y, sehingga hal itu mengakibatkan berbagai permasalahan nantinya. Bisa mengakibatkan misalnya adanya spurious regression atau regresi lancung, yaitu adanya pola hubungan yang sebenarnya tidak terjadi seperti itu, tapi terjadi karena tadi dua data itu bergerak secara bersamaan, yaitu ada tren-tren yang sama ya. Kalau dari data ini ternyata tidak ada, sehingga kita bisa melanjutkan ke analisis berikutnya. Oke, untuk y-nya ya ini ya. Kemudian untuk masing-masing x1, x2 dan x3 juga kita bisa melakukan yang sama ya. xtline untuk x1. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, ini juga
tidak ada trennya. Oke. Kemudian XT line X2. Nah, kita coba lihat juga sama ya, flat ya. Oke, kemudian XT line X3. Oke. Jadi masih oke lah, tidak ada tren juga. Oke. Selanjutnya kita juga perlu menggambarkan scatter plot ya. Jadi antara variabel Y misalnya dengan X1, variabel Y dengan X2 maupun variabel Y dengan X3. Caranya bagaimana? Caranya kita bisa menggunakan sintak atau komen two-way scatter ya. Kita ketikkan two-way dan spasi scatter spasi Y spasi. Jadi Y ini variabel dependen ya. Kemudian variabel independennya atau regresornya misalnya saya untuk yang X1 dulu. X1 koma ya. Jadi di sini variabel dependen, kemudian variabel independen ya. Kemudian saya ketikkan label M label negara country ya. Untuk cross sectionnya ya ini ya. Label cross section ya. Kemudian lfit ini selanjutnya kita ikuti dengan variabel yang akan kita scatterkan tadi, yaitu Y dengan X1 ya. Kemudian koma, kemudian jenis atau style dari scatternya. Oke, saya tekan enter. Nah, ini dia. Kalau kita membuat scatternya antara Y ya, Y di sini dengan X1 nah, sini. Maka seperti ini. Jadi hubungannya sedikit positif ya. Ada slope yang miring ke kanan ya. Oke. Kemudian kita juga bisa melakukan hal serupa untuk Y dengan X2 maupun Y dengan X3. Agar kita tidak mengetikkan lagi komennya, di keyboard teman-teman bisa tekan patch up saja seperti ini. Nah, kita tinggal ganti yang variabel regresor yang lain, yaitu misalnya X2. Oke, enter. Nah, ini untuk hubungannya juga positif ya, hubungannya positif. Y dengan X2 jadi sama dengan X1. Kemudian untuk yang X3 dengan X3 sama ya, ternyata hubungannya positif juga. Miring ke kanan. Oke, atau hubungannya searah. Oke, gambaran visualisasi datanya mungkin seperti itu ya. Selanjutnya kita bisa mencoba melakukan estimasi misalnya model fixed effect ya. Model fixed effect yaitu dengan menggunakan xdirect. Command xdirect spasi variabel dependennya yaitu y dan regresornya atau variabel bebasnya x1 ya. Kemudian x2, kemudian x3. Oke, kemudian koma dan menggunakan FE fixed effect ya. Oke. Nah, seperti ini tampilannya. Mungkin perlu saya sedikit jelaskan bagaimana maksud dari output ini ya. Oke. Dari sini terlihat bahwa
kita lihat dulu dari signifikansi. Dari signifikansi sini, dari p-value. Dari p-value di sini bahwa X1 yang signifikan ya, mempunyai pola hubungan yang signifikan. Dan kalau kita lihat dari koefisiennya semuanya bertanda positif. Berarti sama dengan scatter plot tadi ya. Scatter plot tadi. Hubungannya positif. Kemudian kalau kita lihat dari korelasi ya. Korelasi di sini maksudnya adalah korelasi antara error ya dengan variabel bebasnya atau regresornya dengan X-nya ya. Itu error dengan X-nya itu minus 0,7896. Jadi dapat dikatakan korelasinya cukup tinggi. Kemudian dari sini ya, kalau kita lihat dari sini, ini sebenarnya adalah uji yang membandingkan antara fixed effect dengan common effect atau uji Coe ya. Uji Coe-nya itu ini. Apabila p-value-nya itu kurang dari alpha ya, misalnya alfanya kita menggunakan 0,05, maka model fixed effect itu lebih baik dari model common effect. Dalam hal ini model fixed effect-nya di sini lebih bagus ya dari model common effect. Nah, kita coba dulu untuk yang mengestimasi yang model common effect dengan mengetikkan regress ya. Regress spasi J X1 X2 X3 dan tekan enter. Oke, seperti ini. Jadi uji Coe-nya ya sudah kita ketahui bahwa fixed effect lebih bagus.